Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapa. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Engkau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagimu. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan, ku naikkan syukur bagimu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom, jemaat KKR yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Senang saya mendengar kalau Bapak Ibu dalam keadaan sehat, ya, dalam pertumbuhan rohani yang meningkat, terus bertumbuh. Kebangunan rohani terus terjadi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru dan kita merasakan damai. KKR yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini ayo kita buka Yesaya 40 ayat 1. Yesaya 40 ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Firman Tuhan katakan, hiburkanlah. Siapa? Umatku. Jadi umatku. Hiburkan. Dan firman Tuhan untuk KKR malam hari ini dengan tema hiburkan. Mau saudara, Bapak Ibu mendapatkan penghiburan dari Tuhan? Karena firman katakan hiburkanlah umatku. Ku adalah berbicara tentang Tuhan. Demikian firman Allahmu. Firman Allahmu yang memberitahukan hiburkanlah. Mari kita mau menangkap dan mau menerima janji Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Saudara, Yesaya mencatat, memberitahukan kepada umat yang dikasihi Allah untuk angkatan yang akan mendatangkan akan ada kabar baik. Wow. Kabar baik bahwa masa hukuman Allah selesai, maka keselamatan dan berkat akan tiba. Keselamatan dan berkat akan tiba. Kabar baik untuk angkatan-angkatan kita yang pada malam hari duduk ikut ibadah
KKR. Penghukuman telah selesai, keselamatan datang, berkat juga datang. Puji Tuhan. Makanya hiburkan kepada setiap orang yang saat ini mungkin dalam kesusahan, kesulitan. Bangkit, semangat. Karena ada penghiburan untuk umatnya. Langsung dari Allah. Saudara, jikalau Bapak, Ibu, dan saya pada saat ini ada atau mengalami kesulitan dan penderitaan yang besar, dan engkau mengetahui bahwa Yesus Kristus, Juru Selamatku, Juru Selamat Bapak Ibu, jangan gentar. Saya katakan jangan gentar. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu ada dalam kesulitan, dalam penderitaan besar, di saat seperti itu engkau tahu bahwa engkau mempunyai atau mengenal atau mendapatkan kasih karunia Allah, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Bapak Ibu, jangan gentar. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan pertolongan di saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan, caranya berdoa. Ini nggak ada resep lain, nggak ada cara lain, berdoa. Ya otomatis kita juga sudah bertobat ya kepada Tuhan. Kita sudah hidup baru, diperbaharui oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang telah keluar dari pembuangan, yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, yang telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, yang tidak lagi dibawa kutuk dosa, orang-orang yang seperti ini yang telah mengalami penebusan, hidup yang baru, ada dalam kesulitan dan penderitaan, dan engkau mengakui dalam hidupmu Yesus Kristus Juru Selamat, saya katakan jangan gentar. Kita mau berdoa, minta pertolongan Tuhan. Luar biasa bukan? Allah kita minta supaya kita melangkah berdoa. Karena kita tahu Tuhan Juru Selamat kita tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Tuhan pasti menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti firman Tuhan katakan Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, ya. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Mazmur 60 ayat 14. Kita tahu sekarang dengan Allah, bukan dengan kekuatan kita.
Ya, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Saudara, dan Ia sendiri, Allah sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Apa arti perkataan lawan kita? Berbicara kesulitan itu, penderitaan itu yang kita sudah alami akan diinjak-injak. Allah sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Makanya tadi kan kita sudah dengar, di dalam kesulitan, di dalam penderitaan yang besar, kalau kita tahu kita memiliki Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan kita berdoa, firman Tuhan kata, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah atau perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ya, dan Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Ia sendiri akan menginjak-injak kesulitan kita, penderitaan kita akan diinjak-injak oleh Allah. Kesulitan yang besar bagaimanapun, penderitaan yang bagaimanapun, Tuhan dapat mengalahkan. Dari itu Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Firman Tuhan katakan, Mazmur yang sudah kita baca, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di sesakan, dalam kesesakan, dalam kesulitan. Sangat terbukti sudah, ya. Saya jadi ingat pujian, Allah itu bagi kita. Tidak tahu lagunya bagaimana, saya sudah lupa. Allah itu bagi kita. Ya, Bapak Ibu tahu lagunya itu. Nah, lakukan nyanyian ini. Di saat kau dalam kesulitan, Allah itu bagi kita. Ya, dalam kesulitan, dalam penderitaan, Tuhan sudah menginjak-injak. Dan Tuhan tempat perlindungan, Tuhan tempat kekuatanku, sangat terbukti. Jangan meragukan lagi. Nanti itu saudaraku, mari kita belajar dalam perkara ini. Kalau orang lain banyak ditolong oleh Tuhan, orang lain dibela oleh Tuhan, saatnya bagian kita pasti ditolong oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa. Datang sendiri di bawah kaki Tuhan. Minta perlindungannya, minta pembelaannya. Karena Mazmur juga mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Ya. Siapa bilang orang benar tidak ada kemalangan? Mazmur kata, kemalangan orang benar itu banyak. Sebanyak itu pula pertolongan Allah dinyatakan. Kita akan melihat pertolongan Allah sebanyak itu pula, sebanyak kemalangan itu, pertolongan Allah sebanyak itu pula dinyatakan. Dan kita akan terkagum-kagum. Karena Tuhan baik, sangat baik, luar biasa. Saudara,
Pemazmur juga menulis di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pujian sering kita dengar, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut. Nah, saya lupa lagunya, tapi saya tahu yang melakukan lagu ini merasakan pembelaan Tuhan dalam kekelaman loh. Ya, tidak usah masuk dalam kekelaman. Ibu-ibu, ya, mau pergi, mohon maaf, ke kamar kecil, ya lampunya nyala, padahal ada lampu nyala. Di bawah ada namanya tikus. Wah, jerit, aja, ketakutan. Ya, ada lagi. Waktu ke kamar mandi ada kecoa. Wah, kecoa, takut. Ya, ini dalam kekelaman, Bapak Ibu. Aku tidak takut, nah, karena gadamu, tongkatmu itu yang menghibur aku. Ayo bayangkan, bandingkan, mau pergi kamar mandi ada tikus, ketakutan. Atau mau lihat kecoa, ketakutan. Bukan itu yang dimaksud. Ya, di dalam lembah kekelaman, mungkin kau sudah merasa tidak ada lagi harapan, masa depanmu sudah tidak ada, kelam, suram. Aku tidak takut. Engkau bisa berkata, aku tidak takut. Walaupun masa suram, masa depanku tidak ada, aku percaya gadah dan tongkat Tuhan itu akan menghibur aku. Oh, luar biasa. Gadah dan tongkat. Apa ya yang dikatakan gadah itu? Maksudnya apa ya? Gadah itu menjadi senjata pertahanan. Kalau secara rohani dikatakan disiplin. Gada itu berbicara tentang kekuatan, kuasa, wibawa Allah. Oh, kalau kuasa, kekuatan, wibawa Allah ada pada kita yang menghibur kita. Gadah. Apalagi yang kita takutkan? Saudara, Ayub mengatakan, biarlah Tuhan menyingkirkan pentung daripadaku. Janganlah aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Jadi, dan gada itu akan memberikan kegentaran kepada lawan-lawan yang mengganggu kita, yang menyerang kita, yang melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Sekarang kita lihat tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat itu biasanya panjang, terus atasnya itu melengkung, melengkung seperti ini tongkat. Biasanya tongkat ini dibawa oleh gembala domba. Kiri, 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 kanan, kanan, kanan. Dan tongkat itu menunjukkan betapa dekat domba dengan gembala. Tongkat itu mendekatkan domba-domba
dengan gembala. Ayo jalan ke kiri, menunjukkan jalan keselamatan, jalan yang benar. Kiri, 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 kiri. Dan domba-domba itu dikirim belok kiri. Kanan, 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 kanan semua. Nah, tongkat itu peranannya membimbing, menunjukkan jalan keselamatan, jalan yang benar. Dan tongkat itu pula yang mendekatkan domba dengan gembala. Saudara, domba dengan tongkat, gembala mengembalakan. Ini tongkat berbicara di mana kita bisa belajar di dalam kehidupan Musa. Pada waktu Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Nah, melalui tongkat itu pula Tuhan memakai Musa. Dengan tongkat itu menunjukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bagaimana dengan tongkat itu dilempar menjadi ular, ya, dan orang-orang jampi sihir, ahli-ahli sihir juga melempar tongkatnya jadi ular. Tapi tongkat Musa makan itu ular. Dan tongkat yang Tuhan suruh lemparkan itu menang. Dan melalui tongkat itu pula gunung Horeb, gunung batu dipukul, keluar air. Dan dengan tongkat itu pula Tuhan menunjukkan mujizatnya. Laut Teberau terbelah dan orang Israel bisa keluar, berjalan di tengah-tengah laut yang kering, kiri kanan tembok laut. Nah, ini peranan tongkat itu, gada dan tongkat. Gada dan tongkat Allah menjamin kasih-Nya, bimbingan Allah dan kehidupan kita. Jadi gada dan tongkat Allah yang akan menjamin, membimbing kita di dalam kehidupan kita. Bukan kita akan bersyukur di dalam perkara ini. Sebagai jemaat KKR, engkau tahu sekarang gada dan tongkat. Di mana firman Tuhan katakan, hiburkanlah umatku. Dan umatku, umat Allah dihibur dengan gada dan tongkat. Yang memberikan penghiburan di dalam kekelaman, di dalam kesulitan, di dalam penderitaan yang besar. Tuhan memberikan bimbingannya. Tuhan menunjukkan jalan keluar. Masalahmu, persoalanmu, apa yang kau lakukan. Ini caranya Tuhan. Dia akan memberikan hiburan. Kau yang sudah mengalami saat itu, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tuhan, kenapa? Berhenti bicara kenapa. Masuk dalam doa. Dekatkan dirimu. Kau akan merasa di saat kau di dalam kekelaman, gada dan tongkat Allah akan memberikan penghiburan kepada Bapak Ibu. Oh, luar biasa. Hiburkan umatku. Nah, ini Tuhan sendiri yang berfirman. Karena dikatakan demikianlah
firman Tuhan. Jadi Allah benar-benar ingin di saat saudara mengalami keseraman, kemuraman, masa depan yang tidak ada harapan, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit. Saat seperti itu firman Tuhan berkata, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Beri kesempatan Roh Kudus. Ya, buka hatimu. Karena Roh Kudus sekarang ada beracara dengan jemaat KKR. Ya, Dia berfirman, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Hiburkanlah umatku, firman Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian. Ini penghiburan yang Allah akan berikan kepada saudara dan saya. Engkau harus menerimanya. Kasih karunia-Nya besar. Dia sendiri yang berinisiatif. Dia sendiri yang berkehendak. Allah ingin umatku, umatnya dihiburkan. Hiburkanlah, hiburkanlah. Jadi terimalah penghiburan daripada Allah malam hari ini. Gada dan tongkatnya yang akan memberikan penghiburan kita. Sehingga kita tidak lagi takut di dalam kekelaman. Bapak Ibu, jangan biarkan kesempatan lewat begitu saja. Ayo, selagi kita ada kesempatan, kita mau mengambil kesempatan itu untuk kita, Bapak Ibu, yang saat ini di dalam kekelaman, di saat ini dalam kesedihan, saat ini dalam kesulitan, saat ini dalam penderitaan besar. Jangan tunggu esok. Malam ini juga buka hatimu. Datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku perlu jamahanmu Tuhan. Aku perlu pembelaanmu Tuhan. Aku perlu penghiburanmu Tuhan. Aku perlu firmanmu Tuhan. Aku perlu gada dan tongkat Allah itu yang memberikan penghiburan kepadaku. Saat malam ini, waktu yang indah. Waktu di mana Tuhan memberi kesempatan dan berkenan untuk kita jumpai. Pergunakan malam hari ini. Ada sesuatu yang baru yang kau lakukan, lawatan daripada Tuhan. Engkau yang selama ini mungkin masa pandemi, engkau sudah tidak lagi beribadah, engkau merasa kekeringan, engkau merasa di dalam ketandusan akan firman Allah. Tapi pada malam hari ini kau mendengar kebenaran firman Allah. Dia akan memberikan penghiburannya. Penghiburan yang daripada Allah sendiri, karena engkau umatku, kata Tuhan. Ya, saya merasa banyak orang yang membutuhkan. Dan saya tahu Roh Allah ada di tengah-tengah kita saat ini. Di dalam KKR malam hari ini.
Tuhan berfirman kepada Bapak Ibu, engkau yang dalam kesulitan, engkau yang dalam kesakitan, engkau yang dalam kekurangan, engkau yang dalam kesusahan, engkau yang mengalami penderitaan yang besar yang tidak dapat lagi engkau katakan, aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak dapat lagi berbuat apa-apa, tolonglah aku. Malam hari ini Dia berfirman, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Ya, mari kita datang berdoa. Huri Ramasan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Biar pada malam hari ini Tuhan, di dalam ibadah KKR, jemaat-Mu boleh mendapatkan jamahan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, pembelaan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. Karena gadah dan tongkat Allah itu yang memberikan penghiburan. Kami percaya Bapa, saat mereka membuka hati dan mau menerima, pertolongan Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan, kabar baik diberitakan, karena Tuhan sendiri yang berfirman, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pada malam hari. Terima kasih Tuhan juga sudah memberkati jemaat KKR, keluarganya, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Keluar masuk pembelaan Tuhan ada. Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia, khususnya kota Surabaya. Tuhan juga memberkati GBPPS. Tuhan juga memberkati kami semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat KKR malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.